Assalamualaikum dulur-dulur, welcome back my YouTube channel Astaranto Jakarta. Kali ini bertemu lagi dengan Bima NF dan kembali ke segmen sharing bersama Bima NF. Kita ngobrol-ngobrol santai dan semoga dulur-dulur diberikan kesehatan, keselamatan agar hari ini selalu menjadi hari yang penuh berkah bagi kita semua. Oke dulur-dulur, pembahasan kita kali ini terkait dengan hal yang masih viral sampai sekarang, yaitu penantian klarifikasi oleh Mbak Cynthia Chandranaya. Jadi sebenarnya kita, atau sebut saja saya sebagai Bima NF ini, yang juga anggota dari Persaudaraan Estati Terate, dan mungkin mewakili kreator-kreator lain ya kan, yang sebenarnya tidak terlalu berkompeten dalam membahas permasalahan ini. Karena sudah banyak sekali dulur-dulur yang lebih berkompeten untuk ikut dalam permasalahan ini. Hanya saja saya ingin mengungkapkan kepada dulur-dulur semua agar tahu kenapa alasan kita sebagai kreator pencaksilat juga ikut andil dalam permasalahan ini. Jadi awal dari permasalahan ini dulur-dulur adalah tentang ucapan Mbak Cynthia dalam sebuah videonya yang disebut telah menyinggung para dulur-dulur kita yang tergabung dalam MMA Team. Jadi Mbak Cynthia di sini menceritakan sebuah kejadian yang di situ itu adalah contoh-contoh di mana ketika atlet-atlet MMA itu kalah dalam sebuah pertarungan, ya kan? Entah itu di luar, di jalanan maupun di ring yang di situ itu adalah ring tinju. Intinya di situ bukanlah area dari para atlet MMA. Hanya saja di sini ini ketika para atlet MMA ini tersinggung dan mereka meminta Mbak Cynthia ini untuk membuktikan kemampuan bela diri atau yang sudah kita kenal semua yaitu adalah pencaksilat di hadapan orang-orang langsung ya, secara live, dia belum bisa membuktikan sampai sekarang. Nah, disitulah kita sebagai para pesilat juga ikut andil dalam permasalahan ini. Karena apa? Karena disitulah dia ini mewakili kita semua, mewakili para pesilat yang ada di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Karena kemampuan Mbak Cynthia ini sudah melampaui batas ya kan, yang sebenarnya orang-orang di dunia pencaksilat terutama itu saya lihat belum pernah ada yang melakukan hal-hal seperti itu. Namun kita semua tidak meragukan kemampuan dari Mbak Cynthia ini sesungguhnya. Karena apa? Karena Indonesia ini penuh dengan ragam budaya. Bahkan seperti rawa rontek ya kan, itu bukanlah hal yang tabu lagi, terutama bagi bangsa Indonesia. Itulah hal yang sudah pernah dibuktikan dan itu real, nyata, kemampuan itu ada. Nah kali ini kemampuan untuk menghancurkan pilar, beton sebagainya, itu memang belum pernah dibuktikan dan saya harap dan mungkin semua dulur-dulur pencaksilat ini harap Mbak Cynthia bisa membuktikan. Itu adalah pembukaan yang mungkin sekiranya dulur-dulur bisa memahami, yang dulur-dulur tidak menyimak mungkin permasalahan ini awal mulanya bagaimana sih, bisa mengetahui dan ikut alur dari cerita yang ingin saya bahas bersama dulur-dulur semua ini. Untuk selanjutnya, mengenai video klarifikasi yang baru di-upload 2 jam yang lalu, sekitar 2 jam yang lalu, ketika saya membuat video ini sangat saya sayangkan sebenarnya. Karena saya pribadi, saya jujur, sebelum Mbak Cynthia ini dikenal banyak orang ya kan, subscribernya belum ada sampai 1 juta ini. Sebelum mengenal Mas Denia Prisani, terus terang ini, saya lebih dulu mengenal channel YouTube dari Mbak Cynthia ini. Karena saya juga subscriber dia ya kan. Namun kita lihat sekarang mirisnya ya kan, dislike-nya lebih banyak daripada yang like. Dan apabila dulu-dulu membaca di kolom komentarnya, itu sangat banyak sekali hujatan-hujatan untuk Mbak Cynthia. Sangat disayangkan ya, karena Mbak Cynthia ini juga seorang pesilat. Kita tahu juga seorang pesilat dari Harimau Utara. Apabila dengan kemampuan dia yang belum bisa dibuktikan di depan umum dan kondisi ini terus berkelanjutan, maka bukan nama Mbak Cynthia saja yang buruk. Citra pencaksilat di sini juga ikut terseret. Ini kemampuan pencaksilat jadi diragukan. Dan dalam video yang Mbak Cynthia upload yang live streaming tadi ya kan, saya menonton sampai habis dan sesuai permintaan Mbak Cynthia tidak di skip-skip. Namun di sini saya tidak ingin membahas tentang klarifikasi Mbak Cynthia yang mengenai kata-kata yang salah dalam video tersebut. Karena sebenarnya kata-kata dari Mbak Cynthia itu adalah urusan Mbak Cynthia dengan atlet MMA. Hanya saja yang ingin saya bahas di sini bersama dulur-dulur semua juga, yaitu ketika kemampuan pencaksilat itu dipertanyakan dan Mbak Cynthia belum bisa membuktikan, disitulah kami pun juga ikut andil dalam permasalahan ini. Ikut mempertanyakan apakah kemampuan yang Mbak Cynthia upload di video-video YouTube
Mbak Cynthia itu asli atau hanya editan. Lalu dalam sesi pertemuan tadi, dari tim Mbak Cynthia mengatakan bahwa Mbak Cynthia datang bersama tim lalu melihat di lokasi ternyata banyak sekali orang dan tidak sesuai perjanjian. Lalu akhirnya tim dari Mbak Cynthia melarang Mbak Cynthia untuk ikut ke dalam ruangan, ya kan. Lalu hanya tim dari Mbak Cynthia yang masuk untuk berdiskusi dengan para MMA tim ini. Itu kami temui mereka. Dan yang kami temui adalah Rido dan saya. Kami hanya berdua di situ. Sementara memang Naya juga ada, tapi karena saya lihat dari awal kan itu kan tempatnya tuh ramai banget tuh kan. Jadi saya pikir wah ini kan perjanjiannya seperti ini kok ramai banget gitu. Jadi saya wanti-wanti Naya supaya stay dulu gitu kan di mobil. Kalau memang sudah ada kesepakatan baru turun. Tapi ternyata tidak ada. Jadi yang turun adalah Rido dan saya. Kami hanya berdua saja dulu gitu. Dan kalau memang ada kesepakatan baru kita lima-limanya turun. Apakah seperti itu, Mbak, cara dari pendekar atau seorang jawara untuk menghadapi sebuah permasalahan? Banyak sekali aliran pencaksilat yang memakai mori di pinggangnya. Itu karena filosofi dari seorang pesilat itu adalah siap menghadapi segala permasalahan sekalipun nyawa yang menjadi pertaruhannya. Mbak Cynthia ini seorang pendekar, seorang jawara, bukan artis. Jadi Mbak Cynthia ini harus menghadapi permasalahan itu juga dengan cara pendekar juga. Justru dengan Mbak Cynthia tidak hadir di tempat diskusi kemarin, itu justru malah menjadi pertanyaan buat dulur-dulur semua. Ini bagaimana ini? Seorang Mbak Cynthia yang di YouTube-nya menceritakan tentang kemampuan dia melawan orang yang lebih dari satu, kemampuan dia dalam menghancurkan benda-benda keras dan sebagainya, menghadapi permasalahan yang di situ itu dengan bangsa sendiri, bangsa Indonesia yang penuh dengan toleransi, yang apapun bisa dibicarakan dengan baik-baik. Kok tidak ada nyalinya? Itu yang sangat kita sesalkan. Di dalam ruangan itu Mbak Cynthia ya, itu banyak sekali dulur-dulur kita, para pesilat juga dari PSHT, bahkan dari MMA Team. Di situ ada Mbak Mala, Mas Panji, dan Mas Wardi. Beliau itu juga basicnya silat, pesilat, sama seperti kita. Tahu betul perasaan kita, apa yang kita hadapi saat ini, itu harusnya juga kita harus hadapi dengan cara pesilat juga. Jadi sebenarnya bukan urusan dari kuasa hukum atau tim-tim Anda ini sebenarnya. Justru permasalahan ini bisa selesai apabila Anda mau berdiskusi langsung dengan para MMA Team ini. Mbak Cynthia belum ketemu, kita belum ngobrol sama Mbak Cynthia ini. Tapi mengapa mereka seakan-akan menyimpulkan sebelum Mbak Cynthia bertemu dengan MMA Team ini, menyimpulkan bahwa akan terjadi suatu hal yang tidak diinginkan apabila Mbak Cynthia ini bertemu. Jadi dari video klarifikasi Mbak Cynthia yang berdurasi sekitar kurang dari 1 jam atau 58 menit ini ya kan, itu sebenarnya menurut saya atau bahkan mungkin para dulur-dulur yang menonton video tersebut itu tidak menghasilkan sebuah solusi dari permasalahan ini. Sebenarnya simpel kok. Dengan Mbak Cynthia mau berdiskusi atau bertemu secara langsung dengan pihak MMA Team ini, apapun hasilnya, apapun yang terjadi ya kan, di situ nanti akan ditemukan solusi dari permasalahan ini dan masalahnya cepat selesai. Dan di situ nanti Mbak Cynthia bisa membuktikan secara langsung kemampuan dari Mbak Cynthia yang dianggap editan. Mbak Cynthia bisa menunjukkan bahwa ini adalah kemampuan Mbak Cynthia yang asli. Teruntuk Mbak Cynthia, harga diri pencaksilat harus kita pertahankan di sini. Jangan sampai kemampuan yang Anda miliki ini ternyata benar-benar editan dan akhirnya citra dari pencaksilat buruk. Karena selama ini Mbak Cynthia telah membawa nama pencaksilat di setiap konten-konten yang Mbak Cynthia buat. Masukan dari saya adalah kita buktikan bahwa pencaksilat ini memang memiliki kemampuan yang seperti Anda upload di video-video YouTube Anda. Jangan sampai kemampuan yang Anda miliki tersebut ternyata memang benar-benar seperti dugaan para netizen, yaitu adalah hanya sekedar editan. Oke dulur-dulur, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima NF, dan terima kasih sudah mau sharing dengan Bima NF hari ini, dan sampai jumpa di video Bima NF yang selanjutnya. Salam bersaudara. Yo, kali ini ku juga ingin ngomong ke Mbak Cynthia selaku tokoh utama di Harimau Utara. Kami ingin lihat kau secara langsung tendang pilar sampai hancurkan, apa kok tidak bisa?
Kami semua datang ingin temui dirimu. Niat kami baik bukan untuk hakimi dirimu. Namun kau tolak kami secara halus. Kami bilang dalam hati dramamu ini sangatlah bagus.